Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Melati Sahelangi dengan NIM 2314-2010-92, kelas A3 semester 2. Pada saat ini, saya akan membuat tugas proyek video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan pembahasan tentang infeksi nosokomial dengan mata kuliah keterampilan dasar keperawatan dan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Escape MKes. Kita masuk dalam materi, apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah istilah yang merujuk pada suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Artinya, seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial apabila penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Gejala infeksi nosokomial. Yang pertama demam, yang kedua takikardi, yang ketiga sesak nafas, dan yang keempat lemas dan lain-lain. Penyebab dan faktor. Yang pertama patogen atau bakteri, jamur, virus, atau parasit. Kedua kondisi pasien. Dan yang terakhir faktor lingkungan. Cara pencegahan. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, pakai APD seperti sarung tangan, masker, kacamata, serta baju pelindung. Yang ketiga, sterilkan peralatan bekas pakai. Yang keempat, pembersihan lingkungan. Dan yang kelima, masukkan instrumen tajam ke tempat yang aman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 momen mencuci tangan dan 6 langkah untuk mencuci tangan. Kita masuk dalam 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum tindakan asepsis. Dan yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Keempat, setelah kontak dengan pasien. Kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Kita masuk dalam 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, bersihkan tangan dengan air dan sabun. Yang kedua, bersihkan punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari. Yang keempat, lakukan cara mengunci secara bergantian. Yang kelima, bersihkan ibu jari secara bergantian. Yang keenam, bersihkan ujung kuku atau ujung tangan, gerakan memutar secara bergantian. Pengobatan. Sambil menunggu hasil kultur bakteri, pengobatan awal untuk infeksi nosokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada dari hasil dari kultur. Kesimpulan, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi saat seorang sedang di rumah sakit. Kesimpulan singkatnya adalah bahwa infeksi nosokomial merupakan masalah serius yang dapat terjadi di rumah sakit dan dapat mempengaruhi pasien yang sedang dalam perawatan. Upaya pencegahan yang ketat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi nosokomial. Demikianlah video yang saya buat tentang penyakit infeksi nosokomial dan cara mencuci tangan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi saya sendiri. Dan untuk teman-teman yang sudah lulus SMA atau lulus SMK dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
Terima kasih.